Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang model pembelajaran IPA SD. Model yang akan kami bahas adalah yang pertama, model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, model pembelajaran project-based learning. Yang ketiga yaitu model pembelajaran discovery learning. Sebelum memasuki materi, perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu yang pertama, Ika Yuniarti, dan yang kedua, Dwi Nur Aisyah, dan yang ketiga, Hanif Setiadi, yang keempat, ada Ananda Cahya Trisna Putri. Saya akan memaparkan tentang pengenalan dari model pembelajaran IPA. Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman, di mana pedoman di sini adalah pedoman bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar materi pembelajaran tersebut dapat sampai kepada peserta didik, sehingga membuat peserta didik mengalami pembelajaran, di mana pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan makhluk hidup belajar. Dan yang terakhir yaitu ada IPA. IPA adalah fenomena-fenomena alam yang berkaitan tentang kehidupan manusia. Model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran IPA. Yang pertama, mempunyai langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kedua, mempunyai sistem sosial. Yang ketiga, mempunyai prinsip reaksi, di mana prinsip ini digunakan berfungsi untuk guru menyampaikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran. Diharapkan siswa itu mempunyai reaksi positif terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, ada mempunyai sistem pendukung. Yang kelima, mempunyai dampak instruksional atau dampak pembelajaran. Dan yang keenam, mempunyai dampak pengiring. Macam-macam model pembelajaran. Dari 3 yang akan kami bahas, yang lain itu masih banyak macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran konstekstual. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran Science, Environment, Technology, Society atau SETS. Yang keempat, model pembelajaran Discovery Inquiry. Yang kelima, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang keenam, model pembelajaran IPA terpadu. Dan yang ketujuh, model pembelajaran Direct Instruction atau DI. Dan yang kedelapan adalah model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL menyajikan suatu masalah yang sesuai dengan kenyataan, bermakna kepada peserta didik untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. Problem Based Learning atau PBL digunakan untuk mendukung pola pikir tingkat tinggi atau dalam situasi yang berorientasi masalah. Jadi, pada intinya, model problem based learning adalah model yang digunakan suatu guru. Bentuknya itu siswa diberi suatu permasalahan oleh guru atau pemaparan permasalahan oleh guru, dan siswa itu mencari solusi dari masalah yang sudah diberikan guru dengan cara berdiskusi dengan teman atau dengan individu. Tujuan dari model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, di mana dalam model pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat berpikir secara rasional dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu memahami peranan orang dewasa. Yang ketiga, pembelajaran mandiri dan bebas,
di mana siswa dibebaskan dalam berpikir dan mengajukan pendapat, sehingga mereka tidak terbatasi dalam berpikir. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Langkah yang pertama yaitu memberikan orientasi suatu masalah pada peserta didik. Jadi, langkah pertama, guru itu harus memberikan suatu permasalahan yang diberikan sesuai dengan materi oleh guru. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. Langkah yang ketiga yaitu mendampingi dalam penyelidikan sendiri maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Yang kelima, menganalisis, mengevaluasi dari proses pemecahan masalah, sehingga siswa dari pembelajaran tersebut diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi di depan kelas ataupun di depan teman-temannya pada permasalahan dan penyelesaian tersebut. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Problem Based Learning. Kelebihan dari model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning adalah peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan, bertanya, mengungkapkan, menjelaskan atau mendeskripsikan, mempertimbangkan atau membuat perbandingan, dan membuat keputusan. Jadi, siswa di sini dituntut untuk mandiri, dapat berpikir positif, dan melakukan segala hal dari awal sampai akhir sendiri, tapi tetap didampingi oleh fasilitator atau seorang pendidik. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran model Problem Based Learning adalah model pembelajaran Problem Based Learning membutuhkan waktu yang lama, karena pada suatu proses permasalahan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan waktu sedikit dan butuh waktu lama untuk siswa berpikir dan mencari pemecahan masalah tersebut. Model selanjutnya yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Menurut Thomas DKK, dalam strategi pembelajaran inovatif kontemporer, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Karakteristik Project Based Learning atau PJBL. 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Terdapat masalah pemecahan tidak ditentukan sebelumnya. 3. Peserta didik mendesain proses untuk mencapai hasil. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. 5. Melakukan evaluasi secara kontinu. 6. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa saja mereka kerjakan. Kemendikbud 2013 secara umum, pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi atau penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran atau hasil belajar. Peserta didik 1. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. 2. Melakukan riset sederhana. 3. Mempelajari ide dan konsep baru. 4. Belajar mengatur waktu dengan baik. 5. Melakukan kegiatan belajar sendiri dan atau kelompok. 6. Mengaplikasikan belajar lewat tindakan. 7. Melakukan interaksi sosial atau wawancara, survei, observasi, dan lain. Keuntungan dari PJBL diantaranya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai.
2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam organisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yaitu kelemahan PJPL. Kelemahan PJPL diantaranya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Guru. 1. Merencanakan dan mendesain pembelajaran. 2. Membuat strategi pembelajaran. 3. Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. 4. Mencari kesulitan siswa. 5. Menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian. 6. Membuat portofolio pembelajaran siswa. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau disebut dengan student oriented. Pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui belajar secara berkelompok, peserta didik memperoleh kesempatan untuk saling berinteraksi dengan teman-temannya. Di sini ada kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan diri, kemampuan berpikir seperti menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, memperdalam pengalaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memberikan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Discovery learning, discovery atau menemukan, discovery penemuan. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk belajar mencari dan menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip yang ada pada bahan pembelajaran. Karakteristik model yang pertama yaitu sintagmatik, yang A. simulation, B. problem statement, C. data collection, D. data processing, E. verification, dan yang terakhir yaitu E. generalization. Kelebihan discovery learning yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Dan yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi.
Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, yaitu yang terakhir, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Kelemahan discovery learning yaitu yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, belajar mengajar menggunakan discovery learning membutuhkan yang lebih lama dibandingkan dengan metode langsung. Yang ketiga, bagi anak didik yang berusia muda, kemampuan berpikir rasional mereka masih terbatas. Yang keempat, kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas ini menimbulkan kesukaran dalam memahami suatu persoalan dan berkenaan dengan pengajaran discovery learning. Dan yang terakhir yaitu bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul model pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.